Kabar terbaru dari kasus di Subang, polisi pegang 4 bukti. Yosef sudah penuhi syarat jadi tersangka. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe, agar tak ketinggalan kabar tentang kasus Subang ini. Jika sudah mari ke videonya. Seperti diketahui, sejak kasus pembunuhan Subang ini terjadi dengan menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu atau Amel yang merupakan istri dan anak Yosef. Banyak publik yang mempertanyakan tindakan Yosef langsung menggandeng pengacara. Publik seolah tergiring opininya bahwa Yosef dan Mimin merupakan tersangka dari kasus pembunuhan Subang yang pelakunya sangat sadis untuk menghilangkan nyawa Tuti Suhartini dan Amel. Sementara itu, pakar hukum Ricky Finando memastikan, Yosef Hidayah sudah memenuhi syarat untuk dijadikan tersangka. Lantas, dia bertanya-tanya, mengapa polisi tak segera mengambil tindakan? Ricky Finando melalui keterangan resminya, dirinya mengatakan, jika merujuk pada pasal 183 KUHP, untuk menentukan siapa pelakunya, maka polisi harus mempunyai 2 bukti yang kuat, apalagi khusus kasus Subang ini sudah menemukan 4 bukti. 4 bukti tersebut yaitu keterangan saksi, surat, keterangan ahli, juga temuan petunjuk. Kata Ricky, menariknya adalah semuanya mengarah kepada Yosef. Alat bukti saksi terdiri dari keterangan saksi Suparman, keterangan saksi Pak RT dan keterangan saksi Yosef sendiri. Alat bukti keterangan ahli bisa berupa ahli psikologi, psikiatri, kriminologi, ahli forensik dan ahli hukum pidana, ujar Ricky. Alat bukti surat yakni hasil otopsi yang menegaskan kematian hanya selisih 5 jam dan alat bukti petunjuk tentang banyak persesuaian di TKP dengan keadaan Yosef. Pada saat itu juga, Ricky beranggapan seharusnya penyidik lebih percaya diri dengan alat bukti, keterangan ahli, dan banyaknya petunjuk termasuk keterangan ketua RT, saksi orang dekat, juga keterangan warga setempat. Oleh sebab itu Ricky berkesimpulan, Yosef sangat layak dijadikan tersangka kasus pembunuhan di Subang tersebut. Jadi, saran saya kepada penyidik jangan ragu-ragu lagi. Alat bukti sudah cukup, naikkan saja status Yosef dari saksi sebagai tersangka dan jadikan Yosef sebagai saksi mahkota, karena sudah terlalu banyak alat bukti petunjuk yang mengarah kepada diduga Yosef, tegas dari Ricky. Jika polisi terus-terusan kayak ini, maka pelaku tak akan bisa ketemu selamanya, dikarenakan dari awal sudah tidak ada seorang pun saksi yang benar-benar melihat pembunuhan tersebut dengan jelas. Sampai lebaran kuda, kita tak akan pernah bisa menemukan saksi yang melihat langsung peristiwa pembunuhan, karena ini TKP-nya di dalam rumah. Sudah pasti saat pembunuhan dilakukan semua pintu rumah ditutup, baik pintu depan dan belakang, kata Ricky. Terima kasih telah menonton videonya, jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.